Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ilmu tasawuf adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan Islam yang membahas tentang pengembangan spiritualitas diri. Dan di dalam ilmu tasawuf juga terdapat tingkatan-tingkatan kesadaran. Dan jika karunia Allah telah menyertai diri seseorang, maka ia akan dapat mencapai tahapan tertinggi dalam pengembangan spiritualitasnya. Tahap tersebut dikenal sebagai menjadi manusia Tuhan. Jangan alergi dengan ungkapan ini. Bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi menjadi diri manusia seutuhnya yang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana seseorang benar-benar menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, manusia Allah yang selalu berserah diri secara total, diri yang sepenuhnya telah tunduk pada kehendaknya dalam segala hal. Hamba Allah, manusia Allah. Menjadi manusia Tuhan jelas bukanlah hal yang mudah dan bisa dicapai dengan cara instan, karena proses spiritual yang sangat panjang dan juga penuh dengan pengorbanan harus ia lalui agar ia benar-benar memahami dan mampu memperoleh kesadaran tertinggi dalam spiritualitas ilmu ketuhanan ini. Di tahap awal kesadarannya, manusia lahir dengan jiwa yang terkondisi oleh hawa nafsu. Namun dengan bantuan ajaran agama, manusia dapat memperoleh pengenalan nafsu lawamah dan kemudian menuju pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu pada jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah. Mengapa jiwa yang tenang sangat penting? Karena ketika diri mencapai tahapan jiwa yang tenang, mereka akan merasa senang dan bahagia dalam setiap kondisi yang ia hadapi. Tetapi tentu saja, tahapan jiwa yang sangat tenang bukanlah akhir daripada perjalanan spiritualitas kita. Karena tahap selanjutnya adalah mencapai kepuasan diri dan membuat diri kita merasa bahagia secara lebih mendalam lagi, nafsu radiyah. Karena disinilah manusia sudah mulai meraih kepuasan dari segala sesuatunya. Namun tahap ini bukan juga akhir daripada segalanya. Tahapan jiwa yang meridhoi nafsu mardiyah adalah tahap di mana sang jiwa sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu tujuan utama hidupnya manusia, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Dan tahap ini manusia sudah merasa sangat dekat dengan Tuhannya dan mencapai kepuasan yang sejati. Kesadaran tertinggi dalam ilmu tasawuf hanya bisa dicapai di tahapan jiwa yang sudah dijaga oleh Tuhan sendiri, nafsul mahfuz. Dalam tahapan yang sangat tinggi ini, manusia sudah sangat dekat dan menyatu dengan Tuhannya. Ia juga berhasil memahami makrifatullah dalam keheningan batinnya yang diam. Kesimpulannya, untuk mencapai kesadaran tertinggi dalam ilmu tasawuf, terlebih dahulu kita membutuhkan sebuah proses spiritualitas yang panjang. Kita harus bersedia untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada kehendak Tuhan dalam segala gerak dan diamnya kita. Menemukan keheningan batin yang dapat memperoleh pemahaman tertinggi, ilmu pengetahuan makrifatullah. Hanya dengan cara inilah kita akan dapat mencapai tingkatan kesadaran tertinggi dalam ilmu tasawuf, menjadi manusia Tuhan dan meraih kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Saudaraku, sang sejati, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tahapan dalam pendirian seseorang dalam pandangan musyahadahnya kepada Allah
ilmu yakin, nur Adam, ainul yakin, nur Muhammad, hakul yakin, nur Allah. Yakin akan membawa hamba Allah, manusia Tuhan, kepada setiap keadaan yang luhur dan setiap tempat pemberhentian yang menakjubkan. Demikianlah salah satu sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu yakin, segala pengetahuan ilmu telah diliputi dengan ilmu Allah, sehingga apapun amaliyahnya maupun ubudiyahnya, semuanya itu menunjukkan kepada lautan ilmu Allah Ta'ala. Di dalam ainul yakin, tatkala seorang arifin yang telah melihat sesuatu amaliyah dan ubudiyahnya diliputi oleh ilmu Allah, kemudian dia menyaksikan bahwa di dalam gerak dan diamnya itu adalah saksi hidupnya Allah Ta'ala yang menunjukkan adanya Allah sebagai tujuan hidupnya. Dengan merasakan dan menyadari bahwa gerak dan diamnya, suara dan perkataannya itu juga adalah saksi hidupnya Allah, maka sama halnya ia merasakan dan menyadari kehadiran Allah itu dekat sekali dengan dirinya. Ingat, bukan menghadirkan Allah, tetapi menyadari dengan kesadaran sepenuhnya bahwa Allah senantiasa maha hadir atas dirinya dan sekalian alam yang meliputi tiap-tiap sesuatu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang beserta kamu di mana saja kamu berada. Di dalam hakul yakin, yaitu kemantapan dalam pendirian yang kokoh, setelah ia mengetahui, kemudian ia melihat dengan penyaksian, lalu kemudian tertanam sedalam-dalamnya pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatu apapun yang terlihat tidak ada, yang ada hanya ilmu Allah Ta'ala. Segala sesuatu apapun yang terdengar tidak ada, yang ada hanya kalam Allah Ta'ala. Tidak ada yang terasa maupun yang dirasakan, melainkan sirullah, zatullah Allah Ta'ala. Setelah semua perjalanan dan tahapan ini telah misra, meresap pada diri, maka Allah akan jazbah pada dirinya, sehingga sampailah ia pada maqam kamalul yakin. Selamat sentosa manusia Tuhan. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.